dulu. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Papan tulis. Iya. Oke. Soalnya udah ada, cuman memang sengaja saya ngambilnya per apa ya namanya ya, per soal. Karena kalau langsung semuanya, kadang ketika di jalan saya ada yang apa ya, ada siswa yang nggak ngerti, maka saya akan cari soal yang sama gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ini nih, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, apa tuh jawabannya? 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. B. Oke, bagus ya. Berarti tipe kayak gitu saya nggak usah lagi. Nomor 2. 4, bukan, Pak. Bentar. Sok. 4,66, Pak. 4,66, betul. Tadi agak lama kesusahannya apa? Tadi ininya, Pak, yang sama garisnya. Oh, ini yang Iya, sama agak. garis yang ini nih. Iya. Oke. Sama soalnya deh. Nomornya. Ini sebetulnya ada nomornya dari sananya. Sini aja ya. Berapa tuh? 5,41 ya, Pak? 5,41. Iya. 5,41. Bukan kayaknya. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan 5,41. Lihat lagi. Tapi kelihatan kan ya? Nggak kekecilan. Kelihatan, Pak. Coba. Kan lihat yang di sininya ya.
Betul? Iya, Pak. Ini berapa nih? 8. Nah, Oh iya, 8. 8. Ya. 8,41, Pak. Oke. Jadi emang kadang siswa tuh nggak ngeh kalau ini besar 5 berarti 5,1, 5,2 gitu tadi ya. Iya, Pak. Nah, padahal di sini skalanya berubah dan nanti kayak gitu di soalnya ya. Jadi bisa macam-macam gambarnya. Yang penting kalau ini 0,5 artinya setiap yang di atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita coba ke soal masuk PTN ya. Tapi jangan khawatir, intinya kita udah. Ini satuan A dan B itu ini ya, ini A, ini B ya. Nah, gitu. Kapasitas panas tahu nggak? Kapasitas panas tahu? Nggak tahu, Pak. Oh iya ya. SMP pernah dengar nggak kapasitas panas? Belum, Pak. Belum. Pernah dengar rumus Q macet nggak MC delta T? Oh, pernah, Pak. Oh pernah, oke. Nah, selain ada rumus ini, Q itu ya, ada rumus C kali delta T. Udah pernah dengar rumus ini? Belum, Pak. Oh iya iya iya, oke. Kalau belum ya udah nggak apa-apa ya, di skip dulu. Kok di skip nggak apa-apa, saya cari yang lain yang udah pernah dulu. Karena intinya kan dia nggak tahu di situnya. Nah sekarang coba kita lihat nomor 6. Apa? Dimensi debit. Oh, benar. Laptopnya ini mana? Laptop RC3A. Masih ingat cara menentukan dimensi? Pakai rumus, Pak. Rumus volume apa? Debit Volume air. debit. Debit air adalah volume persatuan waktu. Nah, kita tulis berarti volume waktu itu apa? Second. Nah, berarti volume persatuan waktu. Volume per T. Volume satuannya apa? Volume M pangkat 3. M pangkat 3. T satuannya Second. second. Jadinya M pangkat 3 S min 1. Betul? Betul. Nah, dimensinya apa tuh jadi? L pangkat 3. Kalau masa. Benar ya, Pak? L Betul. pangkat 3. Meter itu long, length. T min 1. T min 1. Yang mana tuh? Yang D. Yang D. Ya. Jadi kalau ada kayak gini, kita tulis apa adanya. Volume persatuan waktu. Volume per T. Jangan volume per second. Kenapa? Karena volume itu besaran, second satuan. Nanti jadi salah. V per S gitu ya. Jadi kalau di sini masih besaran, ya besaran semua. Di sini udah satuan, semua diubah ke satuan. Oke? Ya, Pak. Oke, kita lihat lagi yang seperti itu dulu deh. Sampai lancar dikit aja ya. Nah, di sini.
Harus tahu apa? Nadine mau ngerjainnya apa dulu? Jadiin kayak satuannya dulu, Pak. Ini. Iya. Jangan. Coba satu-satu. Harus coba satu-satu dari opsinya. Karena kalau ini diubah, bingung nanti. Oh iya, Pak. Oke, kita lihat dari A aja ya. Gaya itu apa? Rumusnya. Rumus gaya itu M kali A. Terus udah gitu? M kali A. Berarti kalau M jadinya L. M di sini apa? Oh iya, masa, Pak? Masa. Jadi ini baru rumus. Kalau udah rumus harus ubah ke Oh iya, satuan. satuan. Nah, oke. Satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Ini? A-nya meter per second kuadrat. Iya, jadinya dimensinya? Dimensinya berarti L. Ini dulu nih. Kilogram. Kilogram. Oh, kilogram kali M kali S pangkat min 2. Oh, boleh. Di sini satuannya masih ya. Iya, Pak. Kilogram M S min 2. Berarti dimensinya? M M L L T min 2. T min 2. Sama atau beda? Beda. Beda. Kita coba tekanan. Tekanan itu simbolnya apa? SMP udah pernah? Harus apal, Pak. Iya, kalau keluar harus apal. P ya, Pak. P. Apa rumus P? F per A. F per A. Ah, bagus. Udah gitu gimana sekarang? Satuannya F Newton. Oke, nanti pusing kalau gitu. Jadi kita jabarin dulu. Ini kan masih Oh rumus iya, ya? F-nya jadi M Nah, kali A M ya, Pak. kali A dulu. Nah, baru satuannya apa? Satuannya kilogram meter per second kuadrat. Terus? Ini? Per A-nya itu satuannya pakai yang meter atau sentimeter, Pak? Satuan SI-nya apa? Meter. Nah, meter. Ini aja meter. Meter. Dicoret, Pak. 2 ya. Meter kuadrat kan? Oh iya, Pak. Iya. Oke, jadinya kalau naik ke atas semua jadi kilogram. Kilogram meter pangkat min 3. Min 3 apa min 1? Oh iya, min 1. Min 1. Second pangkat min 2. Oke, jadi dimensinya? Dimensinya M, L min 1, T min 2. L min 1, T min 2. Betul? Sama nggak? Sama kan Nadine dimensinya? Halo? Keluar dulu tadinya. Sempat keluar ya? Iya, Pak. Tadi ada telepon tiba-tiba masuk. Hah, telepon tiba-tiba masuk? Iya. Nggak tahu siapa. Gimana? Kenapa? Telepon siapa? Nggak tahu. Kan Adit. Iya. Kan Adit. Iya, suka nelfon. Nggak tahu mami kartu yang Itu sering nelpon atau beda apa? Nomor telepon? Suka nelpon tapi nomornya nggak jauh beda dari sebelumnya, Pak. Boleh tahu nggak? Saya tuh bisa ngelacak namanya biasanya.
Iya Pak, kalau suka cek di get kontak katanya suka nagih utang Pak. Oh, gitu. Kasih Oh, Bapak. Iya, berarti nomor Nadine ada yang mirip kayaknya. iya Pak. Oh iya benar. Oh punya get kontak, kalau saya pakai Truecaller. Oke oke oke. Jadi jawabannya apa nih? Yang B. Yang B. Ya jadi jangan dari sini diubah ke satuan kemudian ke rumus. Karena kalaupun kita tahu satuannya kita akan bingung. Misal kita tahu satuannya berarti kilogram meter min 1 kali second min 2. Bingung nggak ini satuan apa? Nah, bingung kan kalau kita dari sini ubah ke satuan? Iya Pak. Ya, jadi nggak ini, tapi betul murid rata-rata kayak gitu karena dibalik nih pekerjaannya enggak. Ini harus coba satu-satu. Terus bagaimana kalau nggak hafal rumus? Nah, makanya harus hafal rumus satuan dimensi. Tapi momentum saya nggak hafal, belum dapat. Tapi gaya, tekanan, energi, percepatan udah dapat. Nah, kalau ini udah ada, ya berarti kalau yang A, B, C, E-nya salah, ya berarti momentum. Oke? Iya Pak. Oke. Oke, di sini saya cari lagi kalau yang mirip-mirip. Nah, ini ya. Terakhir di soal tentang dimensi. Kalau ini udah bisa, kita akan lanjut. Kepotong kan, nggak apa-apa lah. Nah, dah. Yang ditanya dimensi dari C. Gimana? Masih ingat caranya? Berarti ini P-nya sama yang kayak tadi ya Pak? Ya, Atau beda? betul. Betul, P-nya tekanan di sini. P itu tekanan, betul. Tulis aja dulu ya. V-nya V-nya volume. volume. Oke, terus apa lagi? T-nya? T-nya waktu. T kecil, waktu. T besar? T besar tekanan. T besar. Bukan. T. Yang bahasa Inggris dari T juga. Kita udah pernah di pertemuan pertama. Time. Time Ya, itu T bukan. kecil. Suhu apa bahasa Inggrisnya? Suhu. Temperatur. Temperatur. Oh, suhu ya Pak? Suhu itu satuannya Kelvin. Oke, volume satuannya? Volume satuannya M⁻3. M⁻3. Nah, tekanan kita udah nemu. Dia tuh satuannya sebetulnya Pascal ya. Dia itu satuannya sebetulnya Newton per meter persegi. Nah, tapi kita udah nemu tadi satuannya ini ya. Supaya cepat. Nah, oke, setuju? Iya Pak. Udah gini diapain? Di yang suhu nggak perlu dicari lagi Pak. Nggak usah, kan satuannya udah Oh ya Kelvin. Kelvin. Udah besaran pokok. Satuan dari C jadinya? Satuan yang P sama V-nya satuannya digabungin dulu Pak M-nya. Digabungin. Kita gabungin kilogram Meter min 1 min S min 2 dikalikan 2. volumenya meter pangkat 3 ya. Iya Pak. Oke, udah gitu Per Kelvin. Kelvin. Lanjutin. Jadinya C sama dengan kilogram kali meter pangkat 2 Meter pangkat 2 S pangkat min 2 pangkat min 2. kali Kelvin pangkat min 1. Oke, dimensinya? Dimensinya M L pangkat 2 L pangkat 2 T pangkat min 2 pangkat min Theta 2 pangkat min 1. Theta pangkat min 1. Yang mana tuh? Yang B Pak. Kok sama sih? D sama B sama ya? B sama D. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, bingung nggak? Nggak kan? Enggak Pak. Nggak ya.
Oke, saya anggap itu tentang dimensi-dimensi yang udah selesai. Sebetulnya masih ada lagi yang lain. Ya, tapi dikasih ini nggak sih buku paket atau apa sama sekolah? Katanya nanti mau dikasih sama Pak Hasan tuh ada modul gitu, Pak. Ya, dia tuh dulu sempat bikin modul waktu tahun 2017 apa 2016 gitu dia bikin modul sendiri. Nanti dikasih katanya. Iya, Pak. Isinya ada catatan terus latihan gitu, Pak. Kalau kemarin dipresentasiin. Nah, nanti sisanya harus latihan soal dari situ sendiri ya. Iya, Ada Pak. yang nggak bisa, nanti tanyain. Oke, kita sekarang masuk ke angka penting. Kerjakan sesuai angka penting. Berapa tuh? Biasanya soal kayak gini nggak usah dipotret. Jadi nggak usah dihitung. Itu triknya ya. Jadi soal kayak gini nggak usah dihitung. Apa jawabannya? Nggak usah dihitung? Yang A, Pak. Widih. Kenapa yang A? Yang A? Kenapa? Ceritanya kenapa yang A? Karena ada kan dikali yang pertama komanya dua di belakang. Terus yang kedua komanya 1. Oke, masih ingat nggak aturan angka penting perkalian? Ada nggak catatannya? Ada, Pak. Ada. Apa katanya? Sebentar, Pak, loading. Oke. Ini bukanya di handphone. Iya, Pak. Kenapa nggak di laptop? Di laptop kan nyambungin wifi-nya pakai HP, cuman nggak bisa gitu, Pak. Oh, emang nggak langganan ya? Enggak, Pak. Lagi di luar Bogor soalnya. Oh, ini nggak di rumah. Enggak, Pak. Mau divaksin Oh, soalnya besok, Pak. oh, dia lagi di Bandung. Iya. Oh, oke, vaksin kedua ya? Iya. Oh iya, sip. Enggak emang Pak, enakan pakai handphone. selamat. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ada nggak? Kalau nggak apa-apa, nggak usah. Kalau dari handphone mah agak lama kali. Ada, Pak. Udah ada. Udah ada apa katanya? Perkalian angka penting. Ada nggak di situ? Sebentar, Pak. Angka penting. Adanya penjumlahan dan pengurangan, Pak. Perkalian nggak ada. Tinggalan kan waktu itu kalau nggak salah. Nah ini nih, perkalian nih. Ada nggak di layar? Ada, Pak. Nah ini nih. Menghasilkan angka penting yang paling sedikit. Oke. Angka penting paling sedikit. Di Nadine 208. Nanti saya ini ya Kak, saya cek lagi. Harusnya sih udah. Nah, ini berapa angka penting nih? 15,35. Berapa angka penting? 2, Pak. 15,35. 4. 4. Kalau 12,5? 3. 3. Harus menghasilkan angka penting paling sedikit. Yang paling sedikit 4 atau 3? 3. 3. Maka jawaban yang angka pentingnya 3 di mana? Yang mana? Yang D, Pak. Yang D berapa angka penting? 1, 2, 3. 4. 4. Yang 3 angka iya, penting. yang E, Pak. Yang E. Dan nanti kayak gitu Nadine. Jadi jangan dihitung. Kecuali ada 3 angka penting yang sama tuh.
192, 191. Oke, kalau itu harus kita hitung. Tapi kalau cuma satu, yang 3 angka penting, ya nggak usah. Dan itu memang triknya. Ya, jadi kadang soalnya apa ya banyak, nggak mungkin nih waktunya. Ternyata itu ada trik mengerjakan, jadi nggak usah dihitung. Oke, nggak bingung? Enggak, Pak. Oke, kita cek lagi. Oke, cek gitu ya. Salah. Oke, 14. ,160,2 Pak. Oke, kenapa dipilih 160,2? Karena dijumlahin terus dibagi 5, Pak. Oke, itu menggunakan angka penting atau biasa aja? Emang gitu ngitungnya? Biasa aja, Pak. Nah, di soal fisika ya, nggak bisa, kita kayak biasa aja, tapi harus menggunakan angka Penting. penting, ya. Jadi nggak bisa Iya, Pak. seperti itu. Nah, sekarang berarti harus menggunakan angka penting, walaupun nggak disuruh di sini. Karena nanti soal ujiannya, ulangan hariannya kayak gitu juga. Oh, berarti yang 1,6 itu ya, Pak? Nah, kita lihat dulu. Yang Ini perkalian, pembagian, atau penjumlahan angka penting? pembagian. Pembagian. Perkalian dan iya, Pak. Perkalian dan pembagian atau apa? Harus tahu dulu. Penjumlahan dan pembagian. Penjumlahan dan pembagian. Penjumlahan dan pembagian. Oke, kalau penjumlahan dan pembagian, penjumlahan itu harus bagaimana? Aturannya. Nggak usah dibuka kalau ini, takutnya ini nanti kalau dari handphone. Penjumlahan angka penting harus seperti apa? Kalau masih ingat. Penjumlahan Harus menghasilkan yang satu angka taksiran. Oh iya, satu angka taksiran. Satu angka taksiran. Ya, ini kuncinya. Di sini berapa angka taksiran? 1. Satu, semua satu ya. Karena Iya, di Pak. satuan semua ini 4, ini 9, ini 3. Nah, ini semua satu nih. Berarti kalau kayak gitu, kita tinggal tambahin semuanya. Seperti tadi Nadine. Satu berapa? 154 ditambah gitu kan tadi Nadine ya? Iya, Pak. Oke, sampai sini sih tidak ada masalah. 165 terus ditambah 160. Hasilnya berapa? 801, Pak. 801. Betul nggak nih satu angka taksiran juga di satuan sini? Betul, Pak. Betul. Berarti ini udah sesuai angka penting, betul? Betul. Nah, masalahnya dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 5, Pak. Dibagi 5. Kalau pembagian angka penting harus menghasilkan angka penting yang paling sedikit. Dibagi 5. Jadi yang paling sedikit siapa? Ini berapa angka Si penting? 5. Nah, ini berapa angka penting? 1. 1. Berarti hasilnya harus? 1 juga. Nah, oke, saya kasih tahu ya. Biasanya siswa akan jawab seperti itu. Nah, 5 di sini hasil pengukuran atau hasil perhitungan? Hasil perhitungan. Perhitungan. Jadi kalau hasil perhitungan tidak dimasukkan ke angka penting. Misalnya Nadine ngitung kelereng. Itu bukan. Karena angka penting itu hasil pengukuran. Kenapa? Karena hasil pengukuran bisa salah. Pakai penggaris,
bisa lihat kiri kanan agak ya 25 cm lebih kurang. Tapi kalau dihitung udah pasti betul nggak? Betul, Hitung Pak. jumlah orang 5, jumlah kelereng 500, pasti betul. Jadi angka penting itu hanya berlaku di hasil pengukuran. Jadi ini tidak dimasukkan ke angka penting. Ya. Misalnya luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi hasil pengukuran bukan? Kita ukur pakai penggaris. Bukan. Kalau ngukur segitiga pakai apa dong? Pakai Coba bikin segitiga panjangnya sekian, ini sekian, pakai penggaris bukan tuh? pakai, Pak. Nah, berarti itu hasil pengukuran. Duanya hasil pengukuran atau bukan? Iya, hasil pengukuran, Pak. Bukan, dari rumus. Kan setengah kali alas kali tinggi, betul? Betul. Nah, kalau dari rumus itu jangan dianggap angka penting. Jadi angka pentingnya hasil pengukuran A kali T-nya. Ya, jadi ini jangan dimasukkan angka penting. Nah, ini juga jangan. Jadi jawabannya tadi berapa, Nadine? 160,2, Pak. 100,2. Yang nolnya ini angka taksiran atau angka pasti? Angka pasti. 160,2. Oke, dari apa? Dari 801 ya? Iya, Pak. Oke, satunya angka apa nih? Satunya angka taksiran. Angka taksiran. Angka taksirannya berarti pada posisi satuan, betul? Betul. Nah, artinya di sini juga taksiran si nolnya. Karena Berarti nol di cuma sini posisi satuan. 160 ya, Pak? Iya, jadi jawaban 160. Sedangkan duanya itu hasil taksiran yang ditaksir gitu. Udah 801 dibagi 5 sehingga ini hasilnya, oh nggak boleh. Jadi posisi angka taksirannya itu di satuan. Maka hasilnya harus di satuan juga angka taksirannya. Bingung nggak? Oh, enggak, Pak. Nggak ya? Jadi ingat jangan mengerjakan seperti hitungan biasa. Karena kalau nanti salah bingung. Kok gue disalahin sih? Udah pakai hitung kalkulator padahal. Iya pasti salah nanti. Oke, kita lihat ya. Kalau ini bisa kita lewat. Udah selesai maksudnya angka penting. Siapa Ibu Lia itu? Ibu yang baru ngadong babinya Pak Yuna. Iya. Lewat Zoom. Apa nih jawabannya? Katanya ada Pak itu 66, Pak. Nah, Ibu yang ini. Oke, hasilnya ngitungnya gimana? Yang 12,61 ada 4. Nah, Yang 5,2 ada 2. Berarti yang 2, yang 66. 2. Ini ada 65, ada 66 yang duanya. Oh iya. 12,6. Raka. Ya, kalau dihitung manual segini ya? Iya, Pak. Oke, jadi pembulatannya kemana? Ke atas. Ke atas. Karena di sini 65,5. 5. Jangan yang ini kita bulatkan, jangan. Jadi pembulatannya hanya di 0,5-nya. Bingung nggak? Enggak, Pak. Karena 5 ke atas kan, Pak. Iya, karena ketemu ganjil. Kalau ketemu ganjil, dia ke atas. Kalau 64,5 jawabannya 64. Tapi kalau 65,5 jawabannya 66. Oke. Nah, ini pembulatannya langsung ya. Dari 5 ke 5 di sini. Jangan dari 2 dibulatkan ke 9. Dari 9 dibulatkan ke 5. Jangan. Tapi langsung setelahnya. Kalau emang 2, ya 2. Jangan
dari akhir. Kan kalkulator panjang banget tuh hasilnya Itu biasanya. siapa yang keluar Nah, jangan dari dibulatin grup gitu, ini? jangan. Ya, jadi langsung seperti ini. Contoh ya. Contohnya misalnya Ibu baru tengok live, ada keluar. di sini misalnya 3,1 dikali 2,75 tuh berapa coba Nadine? Kalkulator aja. Ada kalkulator nggak? Ada, Pak. Ada, coba. 8,525, Pak. 8,525. 525. Ini Nah, ini jadi Berat. berapa? Jadi 8. Berapa angka penting? Oh, 85. Jadi 8,5. 5. Ya, ini jangan dibulatin ke sini. Ini jangan dibulatin ke sini. Jangan. Harusnya dari sini aja kita fokusnya. Setelah 5 ini berapa? 2. Oh, kalau 2 bulatin ke bawah. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, berarti angka penting saya anggap sudah selesai. Harusnya gitu ya, udah bisa. Kita lanjut ke bagian yang agak susah, yaitu yang kemarin tentang tapi kata vektor. kakak ibu tak apa-apa ditulis aku tuh di akun 62 baik biasa baik kita nih baca takut pertama dia tuh lagi omongi sama kawan ibu yang dokter, keluarga ibu yang dokter, kakak ibu yang bupati. Kalau kita nak disuntik vaksin, ibu lah mau makan yang protein yang lemak-lemak, makan itu jadi dia itu masuk ke dalam tubuh kita tidak ngapa-ngapa. Apa nih? Nggak penting. Dua-dua. Laju ya, Pak? Laju. Ya, laju. Biasa Betul. baik. Ya, siap-siap ya. Ini seperti yang kemarin saya bilang, kita akan nonton soal. Kapan? Baru-baru ini vaksin kedua. Nah, 23. Dilihat dulu, jangan dipusingkan dulu. Ibu tuh lupa, padahal ibu langsung nggak tahu belum. Katanya insya Allah tidak ngapa-ngapa, minum kelapa itu. Nah, ibu lupa itu tuh dari ibu share, padahal sering yang diceritakan oleh kakak, oleh keluarga di Palembang. Jangan lupa minum kelapa, susu beruang, sama telur rebus ya sudah itu kata ibu yang di Palembang. Yang kemarin sempat kena positif itu, nah dia pas kena COVID itu tidak lagi. Halo? Bingung nggak? Agak bingung, Pak. Oke ya. Jadi di sini kita ada F1, F2. Sebetulnya dia ada seperti ini. Nah, ini F2-nya, ini F1-nya. Di mana katanya membentuk sudut berapa? 120 derajat. 120 derajat. Kemudian R ini resultannya. Jadi sama dia langsung digambarin resultannya. Nah, sekarang resultannya udah ketemu. Resultannya udah ketemu. Resultannya 10 akar 3 itu ya, Pak? Nah, betul. Resultannya tuh 10 akar 3. Pertanyaannya, berapa? Apa namanya? Berapa F1, F2-nya gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini sebetulnya kita apa namanya? Kita bisa misalkan. Tapi nanti saya kasih, kalau nggak salah ada rumus cepatnya deh. Tidak tahu dia foto
Dia foto di ini, ada lagi berjajar pakai ibu screenshot ibu kira. Ini F1-nya ya. Kalau digambarin. Ibu pikir ini sekolah dulu ya, temannya tuh masuk Mak Ibu kan anak sekolah tanggal 20 Mak Ibu meninggal tanggal Ini F1, nenek di meninggal sini tanggal 10 F2. Mak Ibu meninggal. Nah, jadi kita gambarin kayak gini dulu. Kalau ada soal-soal vektor wajib ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi kita wajib kayak gini. Nah, ini resultannya. Ibu 3 minggu setelah itu nggak boleh sama dokter, jangan Ini ada apa ya? Ada rumus cepat sebetulnya. Kayaknya saya kemarin belum nerangin ini ya, kalau dicari resultan ya, dicari gaya dari resultan ya, belum ya? Belum, Pak. Oh iya, bener belum. Oke, saya bikin di sini ya. Jadi ada rumus. Rumus kalau di matematika itu kalau nggak salah rumus sin. Yang kemarin sin itu sudah saya sudah saya rumus aturan sin. Rumus aturan sin. Nah, misal saya bikin dulu ya. Misalnya kayak gini. Misal saya gambar yang lain dulu. Ini fungsinya latihan soal. Kalau ada soal-soal yang yang tidak terbahas atau materinya belum sampai. Nah, jadinya kalau dengan latihan soal kita bisa screening lah, ketahuan. Misalnya ini F1, ini F2, ini F3. Misalnya ini alfa, ini beta, ini gamma. Tahu alfa beta itu apa sama gamma? Menunjukkan apa? Alfa beta gamma menunjukkan sudut ya. Sudut, iya Pak. Alfa beta gamma itu sama aja dengan sudut. Nah, ini kita ada rumus F1 per sudut yang di seberangnya. Sudut seberangnya berarti dia alfa. Sama dengan F2 per sudut di seberangnya. B. Sin beta. Beta. Dan F3 sudut di seberangnya. Per sin gamma. Dan ini menggunakannya hanya dua gini ya. F1 dan F2, F1 dan F3. Jangan semuanya dijejerin. Biasanya siswa kalau lihat rumus kayak gini digabungin. Ya enggak gitu. Nggak bisa ternyata ya di sini. Oke, geser sini deh. Nah, saya lihat soalnya sekarang. Dia ada soal seperti ini yang dicari F1. Di sini, oh gini nih. Saya gini dulu deh. Kalau nggak saya gambarin dulu ya. Supaya nggak ini. Nah. Ini R. Resultannya per sudut yang di sini. Ini berapa derajat? Tadi 120, 120. Tidak, kalau ini tidak bisa dipakai handphone yang Nokia. 240, Pak. 240 ya. Nah, kalau ini 120 itu sama aja kita ya udah deh 240 ya. Iya, Pak. Oke, ini 240. Kemudian di sini F1. Bentar. Kalau F1 dia sudutnya yang sudutnya yang 90 enggak, Pak? F1 sudutnya yang 90. Oh iya benar. F1 yang 90. Ini berarti F1 per sin 90. Sama dengan R per sin
240. Oke. Sin 90 berapa Nadine? 90. Masih ingat nggak? Itu tadi namanya kan dia belum makan nasi. Yang pakai tangan Pakai tangan yang paling atas kan, Pak? paling atas. Tengah akar berapa tuh? Setengah akar 2. Bukan. Paling Setengah akar paling bawah setengah Setengah- akar berapa kelingking? kelingking. Kelingking. Setengah akar Setengah akar berapa? 1. Bukan. Paling bawah Setengah akar 0. Setengah akar 1. Setengah akar 2. Setengah akar 3. 3. Setengah akar 4. Nah, ingat nggak tuh? Setengah akar 4 berarti 1. 1. Berarti sin 90 1, Pak. 1. Sama dengan R. Ya, R-nya udah yang tadi ya, Pak? R-nya yang berapa tadi sih? 10 akar 3. Ya, 10 akar 3. Per. Sin 240 berapa? Masih ingat nggak? 240 itu yang di mana? Ke sini ya? 200. Ini kan 180 ya? Iya, Pak. Berarti ini 60 kan? Iya. Nah, berarti sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Semua Setengah akar sintan. 3 kali 3, enggak, Pak? Apa? Setengah akar 3 terus biar 240 kali 3. Biar gimana? Pakainya yang 60 ya, Pak? Iya, pakai yang 60 supaya gampang. Kan yang Nadine iya, Pak. Nadine hafal kan yang 0 sampai 90 kan? Iya. Nah, jadi supaya kita nggak akan pusing 240. Berarti dari sini 180, berarti 240 ya 60. Nah, yang dipakai 60-nya. Bingung nggak? Belum, Pak. Oke, ya. Oke, jadinya ini segini. Setengah akar 3. Jadi berapa nih? Berapa? Sepuluh akar 3 dibagi setengah akar 3 berapa Nadine? 20. 20. Itu F1-nya. Mudah-mudahan cuma F1 doang. Nah, cuma 1 ya F1-nya ya? Iya, Pak. Ya, berarti B. yang B. Terus dari F2-nya gimana Nadine? F2-nya pakai yang sama kayak tadi, Pak. Tapi Iya. F1-nya di F2-nya persin berapa? persin 3. F2 persin 30. Iya, persin 30. Oke. Nggak bingung? Enggak, Pak. Kadang ya, kadang di soal seperti ini, itu bisa langsung Nadine. Jadi R persin, jangan 240, tapi yang di sini yang mengapitnya semuanya. Jadi persin 120. Contoh ya, misalnya ya. Misalnya kita ada soal kayak gini. Nah, ini misalnya F1. Iya. Ini misalnya F1, ini F2, ini resultannya nih. Nah, ini misalnya 60 ya. Ini misalnya 60 nih, total semuanya. Ini 30. Berarti 30. Nah, berarti R persin berapa? R persin 30. R persin 60.
Jadi per Oh iya. sudut yang mengapit semuanya. Iya, Pak. Ini sudut yang mengapit dari sini sampai sini 120. Nah, per 120 gitu ya. Nih. Mama nak namanya si tadi kan sudah mama itu. Nah, ini F1 per sin 30. 30 yang mana? Ikan dia. Ini 30 yang yang bawahnya. mengapit, yang atasnya. Ada tulisan Ini F2-nya. Gitu. Bisa. Oke? Iya, Pak. Ya, kalau mau bikin ini, Nah, tinggal itu disimpan baru aja ya. pemanasan. Nanti kita besok ini. Kamu makan ini? Mau pakai ini panci ini? Nak? Kami pakai itu. Di sini aja lah. Oke, dibaca baik-baik. Kebayang dulu yang penting soalnya Nadine. Ya, harus terbayang. Berarti dua buah vektor itu kayak F1 sama F2 tadi ya, Pak? Dua buah vektor, iya betul. Gimana gambarnya coba? Dia pakai touchscreen ya? Handphone kan? Iya, Pak, di Bisa handphone. nyalain annotate? Nggak bisa, Pak. Hah, nggak bisa emang? Iya. Nggak bisa. Biasanya bisa, Pak. Oh gitu. Oke, ya udah saya gambarin. Gimana Nadine? Gimana? Saya menggambarkan, memvisualisasi Nadine. Gimana Nadine? Saya harus gambar apa nih? Gambar yang garis X sama Y dulu, Pak. Oke. Bagus. Terus F1-nya di X. F1-nya di X. Ke arah kanan kiri? Arah kanan. Ke arah kanan. Terus? F2-nya di Y bagian atas. Ke atas? Iya, Pak. Oke. Ini F. 2. Terus? Udah gini? Besar resultan F itu berarti miring ke atas, miring ke kanan atas gitu ya, Pak? Ya, resultan pasti di antara keduanya. Ke sini. Iya, Pak. Ini resultannya. Iya. Udah gini? Berarti sudut yang diapitnya 90 derajat. Kata siapa? Ini, Pak, soalnya kan kotak gitu. F1 dan F2-nya di antara itu. Gambarnya boleh gini nggak nih? Ini F1, ini F2. Boleh nggak begini? Ini resultan. Boleh, Pak. Nah, kalau gini 90 nggak? Bukan. Justru dicari, itu berapa? Bingung nggak maksud pertanyaannya? Agak-agak bingung, Pak. Oke, tapi gambar Nadine boleh kayak gini? Boleh. Namanya juga kita nggak tahu sudutnya berapa. Oke, Nadine. F1-nya berapa Nadine katanya? F1-nya berapa Nadine? F1-nya sama dengan F2. Sama dengan? F2. Berapa katanya? 2. F. F. Berarti ini F juga ya? Iya, Pak. Resultannya? Resultan itu sama dengan F juga. F juga. Kalau ini pakai rumus vektor yang mana? Sifat vektor yang mana, Nadine? Saya udah nanya sifat vektor kan ya? Udah, Pak. Searah diapain?
Kalau searah di jumlah, Berlawanan. berlawanan dikurang. Tegak lurus. Tegak lurus Pitagoras. Kalau miring. Miring diuraikan. Kalau membentuk sudut. Membentuk sudut Pakai cara yang panjang yang F1. Ah, Akar itu ya Pak. iya. Kalau mencari sudut pakai R sama dengan mau pakai R boleh. oh pakai ada Tan- cara lain Pak. Yang mana nih mencari sudut? Kalau yang tan itu gimana Pak? Pakai tan theta. Kalau Oh, iya, mencari Pak. sudut. Ingat nggak? Lupa Pak. Kan saya belajarnya banyak banget Pak. Minggu ini Pak pusing. Oke, saya lihat dulu ya. Kalau nggak salah sih kita udah. Pertemuan ketiga sih kemarin. Nah. Nih, pakai tan theta ya. Dan kita kemarin mencari sudut pakai kalkulator yang ada di Desmos kalau nggak salah. Oh iya Pak. Oh iya ya. Oke, nah ini udah. Masa? Udah. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, ini pakai sifat vektor yang ke berapa? Keempat. Apa yang keempat? Sudut. Yang keempat? Kelima. Kelima. Sebetulnya bebas sih keberapa aja, cuman karena kita telah sepakat itu urutannya, jadi kalau kita nyebutin tuh hanya kita berdua yang tahu itu keberapa. Tapi nggak hanya kita berdua yang tahu sih, semua murid saya urutannya sama persis seperti itu. Ya, oke. Jadi yang kelima jadi apa rumusnya tuh? Tan sama theta. dengan yang pakai akar Pak. Iya, kalau yang tan theta yang ke-6. R sama dengan R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 2F F2 cos theta. Oke. R-nya udah ada belum? Berapa katanya? F. F-nya udah ada belum F1-nya? F1-nya udah ada Pak. F juga. F2-nya? F. Tetanya? Tetanya belum. Nah, itulah yang dicari. Sampai sini bingung nggak? Kebayang nggak maksud soalnya? Oh, kebayang Pak. Oke. Tinggal masukkan coba Nadine. F sama dengan akar F kuadrat tambah F kuadrat tambah F 2F pangkat 4 kuadrat bisa jadi F4 nggak Pak? F-nya Kan F1-nya F. Oh iya F kuadrat Pak. Oke. Cos theta. Cos Oke, theta. lanjutin. Ini biasanya sering keluar banget nih ulangan harian semansa. F sama dengan akar 4F kuadrat. Kenapa 4F kuadrat? Karena depan F kuadrat yang F1, F2 kan 1, 2. Jadi 1 2F tambah 1, kuadrat 2. gitu ya. Iya, Pak. Terus ini mau Tambah ditambahin. 2F. Iya, jadi 4. Kalau ada F kuadrat. perkalian. Oh iya, dikali dulu. Dikali dulu. Jadi ini nggak bisa ditambahkan. Kok nggak bisa? Kan kita nggak tahu nilai cos theta-nya. Kalau 1 ya betul jadi 4 lah. Kalau setengah jadi 3, ya kan? Iya, Pak. Nah, udah gini? Di akar yang akarnya pindahin aja ke kiri F-nya, Pak. Jadi kirinya F kuadrat juga. Oke, berarti kita kuadratin kiri kanan. Iya. Berarti F kuadrat sama dengan 2F kuadrat kali 2F tambah 2F kuadrat. Oke. Gini kan maksudnya? Iya, Pak. Udah gini gimana Nadine? Yang 2F kuadrat yang pertama dipindahin ke kiri bisa, Pak? Boleh. Kalau nggak pindahin nanti nggak ketemu jawabannya. Gimana? Berarti F kuadrat dikurang 2F kuadrat. Oh, ini kesiniin. Iya, Pak.
Berarti sama dengan 0. Sama dengan min. Ini kan gimana coba gimana. Saya ikut aja, Kan bebas. F kuadrat dikurang 2F F kuadrat sama dikurang dengan, gini sama dengan iya Pak, sama dengan 2F kuadrat cos theta. cos theta. Ya, bagus. Terus jadinya min F kuadrat. Min F kuadrat sama dengan 2F kuadrat cos theta. Oke, lanjut. Itu Ayo. Bisa lah, ini cuma simbol-simbol doang. Ayo. F kuadrat sama enggak nih? bisa dibagi nggak Pak kiri? Bisa. Dibagi berapa? Oh iya, dibagi 2F kuadrat. Dibagi 2F kuadrat, jadinya berapa? Min F kuadrat dibagi 2F kuadrat. Min F kuadrat dibagi 2F kuadrat sama dengan cos theta. Iya, sama dengan Oke, cos theta. lanjut. Berarti min 1/2 F kuadrat sama dengan cos theta. 1/2, nggak usah ada kuadrat lagi ya, kan dicoret. Oh iya, iya Pak. Oke. Min Udah 1/2 di cos theta. Oke. Oh, cosnya dicari dari negatif 1/2. Iya. Hasilnya berapa yang cosnya setengah? Coba lihat tangan kirinya. Cos berapa yang hasilnya setengah? Sudut yang berapa tuh? Sudut yang setengah. Berapa derajat tuh? Masih ingat nggak? Yang sudut 45 Pak. Masa? Kan 60 itu satu. Oh, yang 90 derajat setengah akar 4. Masa? 2, 1. Kan Kalau cos. 9. Cos mah kebalik. Oh iya, cos kebalik. Nah, jadi gimana? Ini berapa di Yang sini? bawah. Yang bawahnya berarti 1. Setengah akar 4. Setengah akar 4. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah akar Berarti yang 2. setengah akar 1. Setengah akar 0. Berarti yang berapa tuh yang hasilnya setengah? Yang berapa? 30. 30 Pak. 30 mah setengah akar 3. Kan 3 ini kan 0 derajat. Oh iya, kebalik Pak. Ini 0. 0, 30. Nah, kalau 0, 30, 45 terus? 45. Bis 45, 60. 60. 90. Berarti yang 60. Yang 60. Jangan lupa. Kenapa? Itu intinya. Nanti deh pasti gurunya sama juga. Itu intinya. Kenapa? Kelas 10 banyak ketemu itu. Kelas 11 apalagi. Kelas 12 hampir semua. Pasti sama itu semua. Oke, jadi di sini tetanya berapa? Tetanya 60 derajat. Jadi jawabannya yang C. salah. Apaan sih Pak? Si Bapak mah sengaja saya diamin dia salah. Jadi ingat. Di sini min. Waktu minggu lalu saya menyinggung. Kos yang min itu di mana? Masih ingat nggak? Singkatannya semua sindikat tangan kosong. Masih ingat nggak? Nggak tahu Pak, saya udah pusing. Oke, ntar ya yang itu ini kalau nggak salah. Ada nggak ya di sini?
Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Semua positif. Hanya sin yang positif. Artinya cos dan tan-nya negatif. Di sini hanya tan positif. Artinya sin cos-nya negatif. Di sini hanya cos yang positif. Ya. Sedangkan jawabannya tadi min setengah. Kalau 60, cos 60 setengah. Negatif positif? Negatif. Positif. Kenapa? Oh, yang Karena di cos antara 0 sampai 90 semuanya positif. positif. Sedangkan hasilnya min setengah. Min setengah. Berarti hasilnya harus cos, di mana cosnya nilainya setara dengan 60 derajat gitu ya, tapi dia harus negatif. Artinya ada di kuadran keberapa tuh dia? Harus di kuadran 2 atau 3. 3. Kenapa? Karena kalau di kuadran 2, cosnya itu negatif sama di kuadran 3. Jadi dia nggak mungkin di sini. Oke. Nah, jadi di sini sama dengan berapa? Sama dengan ini kemarin. Kan tadi 60 ya? Iya, Pak. 60. Nah, rumusnya ini. 180 kurangin 60 berapa? 30. 180 dikurangin 60. 180, 120. 120 artinya dia akan bernilai negatif di sudut 120 derajat atau 210 derajat. Jadi yang bernilai negatif itu bisa di sini 120 derajat gitu ya, atau di sini. Nah, ini bernilai negatif. Kenapa? Karena ini kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi jawabannya ini atau 210 derajat. Tapi juga udah betul. Bingung nggak sampai situ? Lumayan, Pak. Oke. Tapi dilihat dulu deh. Yang mana yang bagian bingungnya? Atau ngerti cuman panjang ya Pak ya, harus ke sana ke sini gitu ya? Iya, Pak. Oke. Dan memang begini nanti ulangannya. Ya. Jadi enggak apa ya, di SMP mungkin sangat mudah fisikanya, tapi di SMA ini dasar banget. Jadi kalau ini dikuasai, maka kedepannya mudah. Dan kebanyakan siswa kelas 10 ini nggak menguasai, saya kasih tahu aja. Ya, jadi ketika ini nggak menguasai kelas 11 dia bingung. Jangankan kelas 11, di bab selanjutnya ada setelah 2 bab setelah ini ketemu lagi nih, dan mereka akan bingung. Oke, nggak bingung? Maksudnya ya bingung dikit, wajar lah, yang penting ngerti ya. Jadi ini kita Ngerti, Pak. tinggal mengapit. Nah, kalau kayak gini maka dia memiliki resultan yang sama. Saya gambarin. Ya, saya gambarkan apa maksud si soalnya. Kalau yang Nadine gambar, misalnya di sini 10 Newton. Misalnya di sini 10 Newton. Resultannya berapa nih kalau kayak gini? Tegak lurus di pita goras Di ya. Pitagoras. Berarti Iya, ini Pak. pasti 10 Tapi itu akar min. 2. Oh iya, Pak. Maka ini nggak mungkin. Kata si soalnya, katanya dia menghasilkan resultan yang sama nilainya F juga. Artinya harus 10 juga gitu kan? Iya, Pak. Berarti bukan miring. Nah, berarti dia miring seperti ini. Nah, jadi di sini misalnya 10 Newton, di sini 10 Newton. Ini misalnya F1-nya, ini F2-nya. Nah, maka resultannya ke sini. Resultannya. Mari kita coba gitu ya. Kita coba, berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 cos berapa? Theta. Tetanya berapa tadi udah ketemu? Tetanya 120. 120 derajat. Berarti R sama dengan akar dari 100 ditambah 100 ditambah 200 cos 120 min 120 Tengah. min 1/2. Iya, Pak. Min Ya. setengah. Berarti R sama dengan akar dari 200. 200 dikurangin 100 ya. Iya, Pak. Berarti R akar dari 100. Berarti R-nya 10.
Nah, sama kan 10, 10, 10. Gitu maksudnya. Bingung nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Karena Ya. kalau nanti cos 60, di sininya plus setengah. Yang ada akar 300. Berarti 10 akar 3 nantinya. Gitu. Kalau cosnya 60. Oke, itu baru pemanasan. Yang betul Pak, iya. Dan nanti soalnya kayak gitu ulangan. Ya, kita lanjut lagi. Saya cari yang gampang dulu. Nah. Apa nih jawabannya? Tambah B sama dengan C, Pak. Yang mana tuh? Apa jawabannya yang mana? Yang A, Pak. Bukan. Ya, kan. Oh, beda arah. Ya, vektor B. itu resultannya harus beda arah. Ya kalau ini mau yang mana nih resultannya, Nadine? Yang C bisa, Pak. Yang C bisa. Berarti kalau C sama dengan, supaya jadi resultan, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Min, Pak. Pakai min. Min C sama dengan? Min C sama dengan B. A plus B. A plus B. Betul sekali, Nadine. Nah, cari yang kayak gini, Nadine, dari sini. Yang mana? Terus di C-nya dipindahin aja. Jadi 0 berarti, Dipindahin. Pak. Jadi yang? D. Iya, betul. Bingung nggak tuh? Enggak, Pak. Cuma Nggak. suka lupa dikit. Nah, kalau udah suka, susah sih. Ya pas saya cuma suka. Nah, kalau udah suka tuh susah. Jadi harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Ada gampang, tapi susah. Apaan sih Pak ini? Ditanya resultan. Oke, pakai sifat vektor yang mana? Ini kelihatan susah tapi sangat mudah. Pakai sifat yang mana, Nadine? Dilihat dulu. Yang diuraikan, Pak. Wis, betul. Coba gimana, Nadine? Berarti yang A dulu, Pak. A dulu boleh. AX-nya berapa? AX-nya berarti F1-nya 2, F2-nya 4. AX-nya 2 gitu. Bukan, Pak. Pakai yang kosim itu kan, Pak. Oh iya, ya gimana? Coba. Oh, berarti yang Ayo Nadine. Ini soal yang susah tapi sangat mudah. dipakein cos dulu, Pak. Oke, cos harus ada sudutnya nggak? Harus ada Ada sudutnya. sudutnya nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bisa di ini nggak? Kayak yang di Cari sudutnya dulu. iya yang pakai tangan itu, Pak. Oh, Tapi beda ya hasilnya, Pak. Oh iya. Enggak, jangan. Bisa aja. Kita muter dulu tapi kasihan. Oke, tahu nggak? Tadi dia pakai rumus yang keberapa? Yang keempat. Oke, yang keempat itu di apa kata saya? Kenapa, Pak? Putus-putus? Bahasa yang keempat itu apa kata saya? Kalau miring diapain? Kalau miring diuraikan, Pak. Diuraikan. Artinya diuraikan itu ke sumbu apa? Sumbu X. Dan?
Y. Artinya ini tinggal kita tarik garis lurus ke sumbu X. Dapat 2. Jadi AX-nya 2. Kita tarik ke sumbu Y. Oh, berarti AY-nya AY-nya 4. 4. Kita tarik garis lurus. Nah, itu maksud diproyeksikan. Maksud diuraikan kayak gitu. Ke sini dapat BX-nya 4. BY-nya BY-nya 4. 4. Maka sekarang dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Nah, jadi ke sini ada AX sama dengan 4. Sama dengan 2 gitu ya. 2. Dan BX sama dengan 4 gitu kan. Iya, Pak. Terus AX sama dengan AY sama dengan 4. Dan BY sama dengan 4. BY Udah gitu 4. diapain? Di Pitagoras, Pak. Ditambahin dulu, terus Ditambahin. baru Oke, nanti di jadi Pitagoras. jadi ini berapa X dan Y-nya? X-nya 6, Y-nya 8. Jadi Pitagorasnya 10. Bingung nggak tuh? Enggak, Pak. Ya, intinya diuraikan tuh ya tinggal ditarik garis lurus ke sumbu X, sumbu Y. Dan Nadine nanti harus dilihat Nadine. Setiap kotak apakah menggambarkan 10, satuan, 20-an. Jadi kadang di soalnya tuh ada. Jika setiap kotak 20, oh berarti ini jadi 40, ini jadi 80. Bingung nggak? Jadi harus lihat satu kotaknya menggambarkan apa. Kebetulan kan ini nggak ada ya. Iya, enggak ada, Pak. Kadang ada tuh. Jika satu kotak itu 10-an, berarti kalau 10-an ini 20, ini 40. Ini 40, ini 40. Jadi jawabannya 100. Nah, harus dilihat dulu kayak gitu. Oke? Ya, Pak. Oke. Dua 27. Satu, Pak. 21. Gimana caranya? Ke arah timur kanan. Berarti harus bikin 9. ke arah timur 9 gitu. Terus? Iya, Pak. Bukan. Pitagoras berarti, Pak. 9 kanan ke bawah 12. Oke, terus? Bentar, Pak. 15 perpindahannya, Pak. Oke, Pitagoras. Iya. Iya ya, jadi jangan ditambahin semua. Nah, terus gambarnya Nadine boleh kayak gini atau nanti sebaiknya itu kita pakai gini. Gambar sumbu X, sumbu Y. Ini kan cuma 2 ya. Iya, Pak. Nah, kalau lebih dari 2 tuh nanti bingung. Jadi gimana? Bikin kayak gini. Misalnya 9 ke timur, berarti dari sini, berarti ke sini. Kemudian 12 ke selatan ke bawah ya. Ke bawah, Pak. Nah, dari sini. Jadi nggak usah dilanjutin, Nadine. Semua dari titik 0. Misalnya jalan lagi ke utara 5. Nah, dari sini juga gini, Nadine. Jadi nggak usah dibikin 9, ini gitu ya. Kemana, nggak usah. Tapi semua berasal dari titik 0 ini. Jadi nanti kalau berlawanan dikurang. Kalau searah ditambah gitu. Bingung nggak? Enggak, Pak. Ya, jadi sebaiknya bikin kayak gini nanti. Oke. Kita lanjutkan. Minimal ada 2 soal lagi lah ya.
Yang gampang dulu. Saya cari dulu yang gampang dulu. Mana tadi yang gampang? Oke, bentar Nadine. Ini dulu deh yang gampang dulu nih. Saya skip dulu yang susahnya. Nah, baru nanti sisakan yang terakhir untuk yang sulit. Nah, itu. 30 coba Nadine. Apa jawabannya tuh? Yang satu, Pak. Yang satu. Coba Bisa. yang satu resultannya apa? Mau gimana? Resultannya dari yang B. Bisa, Pak. Berarti min B Min atau B. B? Min B sama dengan? Min B. Min B sama dengan A plus C. Terus supaya jadi kayak gini gimana? Oh iya, nggak bisa Oh berarti, Pak. iya, nggak bisa. Jangan. Oh, yang ini, Pak, yang 4. Yang 4. Gimana yang 4? 4 kan yang C bedanya. Yang C bedanya terus? Ya, terus B-nya itu min karena ke kiri. Jadi resultannya gimana yang 4? Yang 4 jadi C sama dengan min B plus A. C sama dengan C sama dengan A. B plus A. C Oh iya, B sama plus A. dengan B plus A. Tapi kalau ke kiri nggak jadi minus, Pak. Kan dia B-nya pengennya begini ke kiri. Oh iya. Bebas. Ayo. Kalau yang 1 dan 4 itu berarti sama pakai 0 ya, Pak? 1 dan 4. Yang ini? 1 dan 5 maksudnya, Pak. Oh iya betul. Kalau yang 1 itu berarti A plus B plus C sama dengan 0. Sama juga nih yang 5 juga. Kalau yang 2 apa yang 2? Gimana? Kalau yang 2 itu dia bedanya di B. Berarti bukan. Berarti B sama dengan B sama dengan A plus C. C plus A atau A plus C boleh. Sama aja. Ya, yang 3 kayaknya, Yang Pak. 3. Oh yang 3 kayak yang 3 gimana coba dari sini lihat. Yang 3 itu di C bedanya. Di C atau di A? Di B, Oh iya, di C, A, Pak. A. Berarti A sama dengan A sama dengan B plus B C. plus plus C. Tapi miring, Pak. Oh, Nggak bisa ya. masalah. Kan yang penting ya maksudnya dia inginnya C itu miring. Oh Nggak iya, iya. masalah. Iya, Pak, yang 3. Soalnya kalau Nah, B-nya bisa dipindahin jadi min. betul. Nggak bingung? Enggak, Pak. Oke, terakhir nih ya. Ini terakhir. Ini terakhir.
Oke. Mana tadi? Oh, ini. Oke, gimana 28? Pakai yang diuraikan bisa, Pak? Ya, memang harus pakai yang diuraikan. Gimana coba gimana? Berarti pakai kos. Coba gimana? Yang bagian atas itu kos 60. Oke, saya ambil dulu. Saya perbesar ya. Iya, Pak. Gimana coba? Ini F1-nya deh ya. Iya, Pak. Udah gini? F berarti cos 60 sama dengan F1 ya, Pak? F. Gimana? Cos 60 terus yang buat ke F1X. Oh, F1X-nya. Iya, F1X-nya berapa? belum diketahuin kan. Berarti F1 sin atau cos? F1 cos. Cos 60 gitu ya. Iya, Pak. Oke, berarti 3. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? 0,5, Pak. 0,5 atau setengah. Oke, jadi 1,5 ya. Iya, 1,5. Oke, udah gini. Yang bawahnya itu berarti F3 cos 60 juga. F3X. F3X Eh, sama dengan F3 F3 cos 60. kali cos Terus 60. setengah ya. F3, iya, 3 kali setengah Oke, udah sama gitu. setengah. Terus yang F2. F2-nya F2. pakai 90 derajat ya, Pak? Berarti F2-nya udah di sudutnya. sumbunya, jadi nggak usah diapa-apain. Oh iya, tinggal dikurang. Dikurangin, jadi Jadi setengah tambah setengah 3 dikurang 6. Bukan. 6. jadi 3 jawabannya. Iya, tapi oh iya ada 3, Pak. Oke, terus Tapi F harusnya ada negatif ya? ada F3Y-nya nggak? F1Y-nya ada nggak? Nggak ada. Kenapa Oh nggak ada? ada, belum dihitung. Belum dihitung. Jadi kalau diuraikan itu harus kedua sumbu. Dan biasanya siswa lupa. Jadi ada F1Y-nya. Ada F1Y-nya F3Y. pakai sin ya, Pak? Ya. Berapa? 3 sin 60. Berapa tuh? Sin 60 itu 0. Itu 1/2 akar 1/2 akar? akar 2 akar 3. Akar 3. Ya, jadi 1/2 akar 3. Di sini aja deh, cukup ya. F3Y-nya? F3-nya 3 sin 60 juga. 3 kali setengah akar 3 juga, Pak. Berapa? 3/2 akar 3. Iya. Oke, nah sekarang kita bikin lagi Nadine. Berarti ke sini ada 2 ya. Iya, Pak. 1,5 Newton. Ke sini 1,5 Newton. Ke 5. atas 1,5 Atas akar 1,5 3. akar 3. Ke bawah 1,5. Ke bawah 1,5 akar 3. ke sini. 6. Udah gini diapain?
yang 1,5-nya dijumlah jadi Jadi 3. 3. Ini? Ini? Di Pitagoras. Ini sama ini? Ditambah dikurang? Dikurang. Kenapa dikurang? Karena yang satu atas, yang dari atas ke bawah, Pak. Jadi berapa kalau dikurang? Habis. Habis. Jadi sisanya tinggal 6 sama 3. 3. Diapain? Dikurang. 3 Berapa? kurang 6. 3. Iya. 3 kemana? Ke 3 ke kiri. kiri. Gitu Nadine. Bingung nggak tuh? Lumayan, Pak. Ya ini emang soal yang standar susahnya seperti ini. Bisa jadi memang di sekolah nanti akan ada variasi yang lain. Jadi nanti sebaiknya kalau udah ketemu di bukunya keluar, nanti kerjakan ya. Iya, Pak. Nah, terus pekan depan kita akan masuk ke bab selanjutnya. Tapi kalau mau ulangan, nanti kita balik lagi latihan soal. Cuman kalau belum, kita akan lanjut dulu maju ke bab selanjutnya. Oke? Iya, Pak. Mudah-mudahan nggak lupa bab yang ini ya. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Pak. Jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah nanti saya kirimin. Pekan depan kita masuk ke materi selanjutnya karena banyak juga sama. Ini nanti latihan soal sendiri lagi supaya pas ulangan udah siap ya. Kita tutup Ya, Pak. dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.